Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 029 dari kelas Pendidikan Matematika 2024B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan geometri transformasi bab setengah putaran. Jadi, suatu setengah putaran mencerminkan setiap titik bidang pada sebuah titik tertentu. Oleh karena itu, setengah putaran juga dinamakan pencerminan pada suatu titik atau refleksi pada suatu titik. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar berikut tampak bahwa titik A aksen merupakan suatu titik hasil pencerminan dari titik A terhadap titik P. Yang berfungsi sebagai cermin adalah titik P. Nah, pencerminan dengan konsep yang demikian itu dinamakan setengah putaran atau half turn. Nah, berikut definisi 4.1 tentang setengah putaran yang berbunyi setengah putaran terhadap titik P pada pemetaan setengah putaran terhadap P yang memenuhi dua kondisi, di mana kondisi yang pertama itu untuk A tidak sama dengan P, dan P adalah titik tengah A aksen, dengan A aksen adalah hasil pemetaan dari setengah putaran titik A terhadap P. Lalu kondisi yang kedua untuk A sama dengan P. Jadi setengah putaran terhadap titik P dari titik A terhadap titik P itu sama dengan P. Nah, pemetaan setengah putaran sering disebut simetri titik dengan pusat P. Jadi itu merupakan definisi setengah putaran. Nah, di sini ada satu teorema yang berbunyi setengah putaran adalah suatu transformasi. Ingat bahwa ketika kita akan membuktikan suatu transformasi, maka harus dibuktikan fungsi tersebut itu harus surjektif dan injektif. Tetapi sebelum itu harus dibuktikan juga bahwa transformasi tersebut itu merupakan fungsi atau bukan. Nah, untuk pembuktian yang pertama akan dibuktikan bahwa setengah putaran terhadap P merupakan fungsi. Jadi yang pertama, untuk A tidak sama dengan P adalah titik tengah A aksen, dengan A aksen adalah hasil dari setengah putaran titik A terhadap P. Nah, untuk A sama dengan P, setengah putaran titik A terhadap P itu sama dengan P. Jadi ini premisnya yang pertama. Yang kedua, ambil sebarang XY elemen V dengan X tidak sama dengan Y. Nah, ini premis tambahan. Nah, akibat langkah 1 dan 2 itu menghasilkan HXY sama dengan Y aksen dengan X titik tengah Y aksen. Lalu jelas bahwa Y aksen itu tunggal. Jadi ini itu akibat dari langkah 1, 2, 3. Lalu yang kelima, ambil sebarang X, Y elemen V dengan X sama dengan Y. Jadi ini merupakan premis tambahan. Lalu akibat dari premis tambahan ini, yang kelima ini, akibatnya itu HX dari titik Y sama dengan Y aksen sama dengan X. Nah, jelas bahwa Y aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan X ini tunggal. Nah, intinya dari pembuktian ini artinya setiap satu titik asal tepat memiliki satu titik bayangan. Karena logikanya itu titik tengah dari sebuah ruas garis itu unik atau hanya tepat satu. Maka bayangan A aksen pasti tepat hanya satu aja. Seperti itu. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa setengah putaran terhadap P itu surjektif. Nah, jadi yang pertama, ambil sebarang titik A aksen elemen V. Jadi ini premisnya yang diberikan. Lalu yang kedua, setengah putaran titik A terhadap P itu sama dengan A aksen. Jadi ini akibat dari langkah 1 dan definisi setengah putaran. Lalu
Yang ketiga itu ada definisi setengah putaran. Jika A sama dengan P, maka setengah putaran titik A terhadap P itu sama dengan A aksen sama dengan P. Nah, akibatnya setiap A aksen elemen V ada A aksen sama dengan A sama dengan setengah putaran titik A terhadap P. Nah, jadi ini akibat dari langkah 2 dan 3. Lalu, jika A tidak sama dengan P, setengah putaran titik A terhadap P sama dengan A aksen, dan P merupakan sumbu ruas garis A aksen. Jadi ini dari definisi setengah putaran. Jadi terbukti bahwa setengah putaran terhadap P merupakan injektif. Nah, artinya jadi terbukti bahwa setengah putaran terhadap P merupakan surjektif. Nah, artinya setiap titik di bidang pasti merupakan bayangan dari suatu titik lain. Jadi misalkan kalau saya ambil sebarang titik A aksen, saya pasti bisa menemukan titik asal A, sehingga kalau dicerminkan ke P itu hasilnya adalah A aksen. Seperti itu. Itu merupakan pembuktian bahwa setengah putaran itu surjektif. Nah, pembuktian yang terakhir itu bahwa setengah putaran itu injektif. Nah, jadi yang pertama, ambil sebarang titik A, B, elemen V dengan A tidak sama dengan B, atau A itu tidak pada B. Jadi ini premisnya yang diberikan. Nah, di sini ada kasus 1, yaitu A sama dengan B sama dengan P. Ini premis tambahan. Lalu yang ketiga yaitu A sama dengan P. Jadi pada kasus 1 ini kan A sama dengan B sama dengan P, otomatis A itu sama dengan P. Jadi ini kayak sifat transitif gitu. Lalu yang keempat, setengah putaran titik A terhadap P itu sama dengan A sama dengan A aksen. Ini definisi dari setengah putaran. Lalu yang kelima itu B sama dengan P, sama seperti langkah 2, B sama dengan P. Lalu yang keenam, setengah putaran titik B terhadap P itu sama dengan B sama dengan B aksen. Ini definisi setengah putaran juga. Lalu yang ketujuh, diperoleh dari langkah 4 dan 6 bahwa setengah putaran titik A terhadap P itu tidak sama dengan setengah putaran titik B terhadap P. Lalu yang ke-8 itu ada kasus 2 di mana A tidak sama dengan B, tidak sama dengan P. Jadi ini premis tambahan. Yang ke-9, di sini A tidak sama dengan P dan B tidak sama dengan P. Jadi akibat dari langkah 8. Lalu yang ke-10, A, B, P itu tidak segaris karena tidak sama dengan, jadi tidak segaris. Lalu akibat dari definisi setengah putaran dan langkah sebelumnya, yaitu langkah 10, setengah putaran titik A terhadap P sama dengan A aksen, dan setengah putaran titik B terhadap P itu sama dengan B aksen. Lalu langkah yang ke-12, andaikan setengah putaran A terhadap titik P itu sama dengan setengah putaran titik B terhadap P. Jadi ini merupakan premis tambahan. Lalu yang ke-13, akibat dari langkah 12, A sama dengan setengah putaran titik A terhadap P sama dengan setengah putaran titik B terhadap P sama dengan P aksen. Lalu akibat dari langkah 13, A aksen sama dengan B aksen dan A sama dengan B. Nah, hal ini itu kontradiksi dengan A aksen tidak sama dengan B, sehingga yang benar adalah setengah putaran titik A terhadap P itu tidak sama dengan setengah putaran titik B terhadap P.
Jadi terbukti bahwa setengah putaran itu bersifat injektif. Jadi inti dari penjelasan pembuktian setengah putaran itu injektif adalah tidak ada dua titik berbeda yang memiliki bayangan yang sama. Jadi pembuktiannya itu menggunakan kontradiksi. Nah, di gambar 3 tadi itu penulis mengandaikan bagaimana kalau ada dua titik berbeda A dan B. Jadi seperti pada gambar yang sebelumnya ini. Jadi gambar yang ini, bagaimana kalau ada dua titik berbeda A dan B tapi bayangannya sama. Nah, setelah dihitung atau setelah dibuktikan, ternyata itu mustahil atau kontradiksi, sehingga terbukti bahwa setengah putaran terhadap titik P itu injektif. Seperti itu. Jadi telah dibuktikan bahwa setengah putaran itu adalah suatu transformasi karena sudah terbukti bahwa setengah putaran itu merupakan fungsi dan merupakan fungsi yang surjektif dan juga fungsi yang injektif. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.